Banyak orang salah mengerti kalau kita mengucapkan karma itu, hukum karma itu lalu, wah takut saya gitu ya. Apalagi kita di Indonesia ini sering memberikan komentar kalau ada seseorang kena masalah, kena musibah, kena persoalan, komentar kita, nah kena karma toh, coba lihat tuh kena karma ya. Jadi pikiran orang, konotasi orang, karma itu seperti kutukan, seperti hukuman gitu. Medeni, menakutkan. Bukan. Karma itu perbuatan. Bahasa Sanskerta. Bahasa Inggris to do. Bahasa Indonesia perbuatan. Nah, perbuatan itu ada hukumnya, ada prosesnya. Perbuatan-perbuatan yang baik akan memberikan konsekuensi, memberikan manfaat yang baik. Perbuatan-perbuatan yang buruk akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukan maupun bagi orang lain. Jadi kalimat yang benar itu bukan masyarakat yang diteliti oleh sosiolog ini, yang 90% lebih beragama Buddha ini, bukannya takut kepada hukum karma, tetapi sangat yakin terhadap hukum karma. Hukum karma tidak menakutkan kok. Ya kalau kita berbuat jahat ya kita takut. Takutnya sih bukan pada hukum karma, takutnya pada akibat perbuatannya sendiri. Tetapi kalau kita berbuat baik, berperilaku baik, memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada kita, ya kita bahagia. Hidup ini berguna untuk diri sendiri, untuk masyarakat. Manfaat dari kebaikan itu adalah kebahagiaan. Itu juga karena hukum karma. Lah kalau tidak ada hukum karma ya tidak karu-karuan. Mau membunuh lah, mau mencuri lah, mau ngapusi lah, mau berbuat yang buruk-buruk seenaknya sendiri, sak kepenakipun piyambak wong boten nonton akibate. Kalau tidak ada hukum karma. Tapi kalau tidak ada hukum karma juga hati-hati. Berbuat baik, beramal, membantu dan lain-lain ya sia-sia. Percuma. Tidak ada gunanya, wong tidak ada akibatnya. Hakikat dari hukum karma itu sebab akibatnya. Ya sebetulnya tidak hanya dalam hal perbuatan. Alam semesta ini juga, hukum alam ini juga prinsipnya sebab akibat. Kalau ada rumah kebakaran tentu ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Ujuk-ujuk apinya menyala itu tidak mungkin. Apakah ada gas yang bocor, kesambar api, apakah ada instalator yang sudah tua, apa sengaja dibakar oleh orang yang tidak senang pada seseorang, ya pasti ada sebabnya. Sakit juga ada sebabnya. Apa salah makan, apakah kecetit, apakah ada sesuatu yang kita tidak tahu sudah lama di dalam jasmani ini, pada saat menjadi parah baru kita merasakan sesuatu. Ada sebabnya. Demikian juga yang lain-lain. Gedung yang bagus ini
Beda banget dengan wihara Dwipaloka yang dulu. Ya itu sudah bagus. Dibandingkan yang dulu lagi, waktu saya masih sama Nera mungkin ya, pernah datang bersama Bante Jinapia ya. Lebih tidak sesuai lagi. Setelah Dwipaloka dibangun, oh ini lebih bagus. Setelah melihat ini, oh ini lebih bagus lagi. Ini juga ada sebabnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk toh. Dengan keuletan, dengan kesungguhan, sempat tertunda berapa? 15 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun sabar. Lebih lama dari perjuangan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha hanya 6 tahun. Umat Buddha Paraan ini bersabar 13 tahun. Baru wihara seperti ini dibangun. Sekarang sudah 7 tahun. Wihara ini sudah 7 tahun. Tapi masih seperti baru. Baru diresmikan seminggu yang lalu kelihatannya. Apalagi dirawat, ditambah. Ada stupa dan lain-lain. Bukankah itu sebab-sebab yang melahirkan seperti yang kita lihat? Dan tidak berhenti membuat sebab-sebab itu. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang baik-baik melahirkan, mewujudkan yang baik-baik. Sebab-sebab yang buruk-buruk mengakibatkan yang buruk-buruk juga. Nah, sosiolog itu mengambil kesimpulan bahwa masyarakat di negara itu memang tidak memahami ajaran agama Buddha yang dalam-dalam. Seperti Paticcasamuppada, apalagi Abhidhamma, dan lain-lain. Tetapi satu hal, mereka sangat memegang, sangat yakin hukum karma. Kalau ibu bapak dan saudara bertanya, tetapi ya masyarakat itu ada yang berbuat jahat? Ada. Yang berbuat jahat ya umat Buddha semua. Wong 90% lebih umat Buddha. Yang di penjara-penjara ya umat Buddha semua. Pencuri-pencuri, koruptor-koruptor ya umat Buddha semua. Wong mayoritas umat Buddha. Lalu apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya keyakinan dia terhadap hukum karma? Kalau sampai dia berbuat jahat dan kemudian ya dia menanggung akibat kejahatannya itu. Ya. Pengaruhnya adalah kalau seseorang sudah merasa menyadari bahwa dirinya sudah berbuat jahat, dia berusaha untuk meringankan akibat kejahatannya itu dengan berbuat baik, bukan dengan bersembahyang saja, bukan dengan mohon ampunan gitu ya, mohon dihapus perbuatan-perbuatan jahatnya. Tidak. Dalam bahasa Jawa nek wis ngrumangsani ya gawe karma sing elek, sing ala, lalu melakukan hal-hal yang baik. Itu tertanam sejak mereka masih anak-anak. Ya. Itu dalam kasus kalau mereka berbuat yang buruk. Dalam kasus tidak berbuat yang buruk, mereka senang berbuat yang baik.
Karena mereka berpikir tidak mungkin kita ini maju hanya dengan bersembahyang, memohon, meminta, tidak mungkin. Kita harus selain rajin, ulet, punya skill, nggak males, dan berbuat baik. Nah, berbuat baik yang paling gampang menurut ajaran agama Buddha, berdana, beramal, menyumbang, menyokong, berderma, memberi. Paling gampang. Mereka yang merasa perilakunya buruk, mereka yang sudah berbuat jahat, mereka juga ingin menutup, kasarnya kata begitulah, ingin mengimbangi kejahatan yang sudah dilakukan itu dengan berdana, dengan memberi, dengan menyokong, dengan menyumbang, membantu kepada siapa saja yang perlu dibantu. Iya, dengan kalimat yang lain lagi, untuk ngenteng-ngentengi kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi untuk meringankan kejahatannya itu, ya melakukan yang sebaliknya. Kalau dulu dia melakukan yang jahat-jahat, sudah terlanjur melakukan yang jahat karena berbagai alasan, ya sekarang berbuatlah yang baik untuk ngimbangi, untuk ngenteng-ngentengi, untuk meringankan gitu. Hanya itu cara yang bisa dilakukan. Jadi kalau mereka sudah terlanjur berbuat buruk, mereka juga masih ingin berbuat baik. Di negara itu hampir tidak ada pengemis, peminta-minta di perapatan-perapatan, di depan tempat-tempat ibadah pada ngantri minta-minta, tidak ada. Kalau di India banyak, termasuk di tempat-tempat suci, ngantri jejer-jejer. Mengapa? Mengapa hampir tidak bisa menemui pengemis, peminta-minta di negara itu? Ya karena sejak kecil ditanamkan, berbuatlah baik, lakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jangan minta, ojo njaluk, mboten namung nyuwun, tetapi melakukan sesuatu. Adamel kebecikan, ora ketang sekedhik, mboten ketang sekedhik. Nah itu ditanamkan sejak anak-anak, sehingga mereka minta itu berat sekali. Kalau tidak kepeksa itu tidak minta, nyuwun. Ngarep-arep gratisan ya. Wah ya kalau gratisan terus ya dari mana? Sehingga jadi pengemis, beggar, peminta-minta itu malu dan hampir tidak kita jumpai. Pada waktu Pak Wawor Cornelis menjadi biku di negara itu, pernah cerita pada kami, Pak Wawor sudah meninggal dunia. Beliau dari Minahasa, kelahiran Minahasa, orang Minahasa, menjadi biku. Yang salah satu biku yang mendirikan Sangga Theravada Indonesia. Pada waktu itu beliau biku yang tertua pada tahun 76. Nah sebelum itu beliau tinggal di negara itu agak lama, kuliah sampai sarjana S1. Beliau cerita kepada kami, memang saya tidak lihat pengemis, peminta-minta di sini, tidak ada. Sepertinya minta-minta itu tabu. Ada ibu-ibu
yang sudah tua renta, mungkin tidak punya keluarga. Dia sering masuk-masuk wihara, ngambil abu dupa ini. Abu dupa kalau sudah luber-luber diambil. Bunga-bunga yang kering-kering itu diambil, dikumpulkan, dijual. Dapatnya tidak seberapa. Apa ada yang mau membeli Bante? Oh iya, abu dupa yang abu-abu dupa, bunga-bunga yang kering ini, yang bekas di altar ini, dijadikan tepung, lalu dijadikan medali Buddha dan lain-lain. Nah, medali yang dibuat dari abu dupa, dari bunga yang kering itu lebih dihargai ketimbang dari logam, dari kaca yang meling-meling, atau dari emas. Dari abu dupa, dari bunga yang kering lebih dihargai. Nenek-nenek itu mengumpulkan itu dari wihara-wihara. Ya, lalu kemudian dijual di tempat yang membuat medali itu. Kadang-kadang dia minta kepada toko atau kepada yang dia kenal, tapi jarang. Tidak tiap hari. Dan yang dimintai itu memberi. Karena juga kenal nenek-nenek ini. Dia memang tidak punya keluarga, sudah tua. Nah, hasilnya jualan abu dupa dengan bunga kering. Dan kadang-kadang dia minta. Itu untuk makan dia. Sederhana. Tapi dia juga beli kue. Mungkin kayak nogosari begitu loh. Sepotong. Untuk diberikan kepada biku tiap pagi yang lewat itu. Sepotong nogosari dari nenek-nenek yang tua itu. Biku Agabalo Pak Wawor niteni. Nah, saya tadi dapat nogosari dari dia, dari nenek-nenek yang tua itu. Jadi meskipun dia tidak berkeluarga, tidak punya keluarga, sudah tua, tidak kuat lagi bekerja yang berat-berat, dia berpikir apa yang bisa saya lakukan? Mengambil abu dupa, mengambil bunga yang kering. Terpaksa ada kalanya dia minta untuk makan dia, tapi juga sebagian kecil diberikan jajan sepotong kayak nogosari itu untuk berdana kepada biku. Nah, sikap hidup seperti itu tertanam sejak kecil ya. Jadi sampai tua juga ingin berbuat baik, setidak-tidaknya ingin berdana, ingin memberi, ingin menolong, itu melekat sekali. Kalau saya tidak menanam kebaikan ini, saya tidak punya simpanan, tidak punya deposito kebaikan. Jadi saya harus melakukan sebelum saya menutup mata. Nah, itu ditulis oleh sosiolog itu. Dan juga saya mendapatkan cerita dari Pak Wawor waktu masih menjadi biku Agabalo tentang nenek-nenek yang tua itu. Nah, itulah pengaruh ajaran atau pengertian Dhamma tentang hukum karma di negara itu. Meskipun ajaran yang lain-lain yang sulit-sulit, kalau ditanya 8 unsur jalan utama apa? Oh, tidak semua masyarakat di negara itu hafal. 8 unsur ini apa semua toh? Ya. Tetapi hukum karma, oh ya, itu keyakinan kita. Kalau kita tidak memegang, tidak meyakini hukum karma, lalu bagaimana? Tidak punya pegangan, tidak punya ukuran, tidak punya pedoman. Hidup ini bisa tidak karu-karuan, berbuat seenaknya.
Jadi keyakinan atau memegang hukum karma itu menimbulkan tanggung jawab pada orang yang meyakini bahwa kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, ya tidak ada sesuatu yang kita nikmati dalam hal kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan yang kita lakukan, ya tentu kita tidak banyak menderita. Kecuali penderitaan dari alam. Menjadi tua, sakit, meninggal dunia. Ada bencana alam, ada banjir, ada badai, ada gunung meletus. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang alami. Menjadi tua, sakit. Orang baik pun juga akan jadi tua, toh, akan sakit, akan meninggal, toh. Yang menjadi tua, yang sakit, yang meninggal bukan hanya orang jahat, toh. Orang baik juga, toh. Orang-orang suci, guru-guru agung seperti Buddha Gautama sekalipun yang sudah mencapai pencerahan sempurna juga mengalami umur tua, sakit, lalu meninggal dunia. Belum pernah ada orang yang tidak meninggal dunia, meskipun meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu adalah penderitaan karena perubahan alam yang semua orang mengalami. Kalau kita bisa menerima itu sebagai perubahan alam, ya tidak menderita. Wong itu wajar, semua orang mengalami. Tetapi jangan nambahi penderitaan baru dengan berbuat jahat. Berbuat jahat itu penderitaan yang dibuat oleh kita sendiri, yang berakibat tidak baik. Sedangkan kalau kita berbuat yang baik-baik, akibatnya ya baik untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Nah, itulah hakikat atau prinsip hukum karma. Jadi kalau kita meyakini hukum karma, ya hukum karma itu membawa kemajuan, ya Bante. Iya. Tetapi tidak berhenti kata-kata iya ini. Iya, asal kita membuat kebaikan. Kalau kita tidak membuat kebaikan, ya tidak. Hukum karma tidak bisa membuat kita maju. Tetapi hukum karma itu ya menakutkan, ya Bante. Iya, kalau kita berbuat jahat.